dawa-dawane lurung isih dawa gurung. Maksudnya sepanjang lorong tidak akan kalah dengan gurung atau tenggorokan yang mengeluarkan suara manusia. Oleh karena itu kita diingatkan untuk menjaga kebersamaan kita. Rahayu, salam album sastra Jawa. Dalam kesempatan ini nanti kita akan mencoba membahas sebuah karya sastra yang sangat terkenal dalam jagat sastra Jawa. Karena karya sastra yang akan kita bahas ini sebenarnya juga sudah banyak dibahas oleh orang, tapi kita mungkin akan membahas berbeda dengan mereka yang sudah membahasnya. Karya itu berjudul Serat Kolothido, sebuah karya sastra yang ditulis pada abad 19 oleh Raden Ngabai Ronggowarsito. Persisnya karya sastra itu, Serat Kolothido itu ditulis pada tahun 1769 tahun Jawa, atau dalam tahun Masehi 1847. Serat Kolothido ini ditulis lebih singkat dibandingkan dengan karya-karya Raden Ngabai Ronggowarsito yang lain, yang jumlah podo atau baitnya biasanya ratusan. Tetapi Serat Kolothido ini hanya ditulis dalam 12 podo atau 12 bait dalam satu pupuh atau 1 meter, yaitu sinom. Walaupun karya ini kita sebut sebagai karya yang singkat, tapi karya inilah yang selalu diingat oleh orang Jawa sebagai satu karya yang monumental. Karena karya ini adalah karya yang pada masanya dan mungkin sampai saat ini juga terus berkumandang, karena mengungkapkan sesuatu yang aktual, yang hidup di tengah masyarakat. Karena dari 12 podo atau 12 bait ini ada 3 inti yang ingin disampaikan oleh Ronggowarsito, yaitu mengenai peran seorang intelektual, dalam hal ini seorang penyair. Mungkin tidak hanya di kalangan jagat sastra Jawa saja, penyair di seluruh dunia juga akan bersikap sama seperti Ronggowarsito ketika melihat masyarakat yang ada di sekitarnya hidup di dalam situasi yang tidak menentu atau tidur ragu-ragu, kolothido, waktu yang penuh keraguan-raguan. Yang kedua, kalau sekarang ini sedang muncul di mana-mana, apalagi dengan adanya media sosial, yaitu berita bohong atau yang biasa kita kenal hoax. Lalu yang ketiga, bicara mengenai zaman edan atau zaman yang penuh keraguan-raguan itu. Sedikit kita akan menyinggung siapakah sebenarnya Ronggowarsito itu. Ronggowarsito adalah seorang pujangga terakhir di dalam sejarah sastra Jawa. Karena setelah
era Ronggo Warsito dalam jagat kesastraan Jawa tidak lagi dikenal adanya seorang pujangga, seorang penyair atau seorang penulis yang hidup atau mendapatkan pengayoman kerajaan. Uniknya, inilah yang menarik dari Ronggo Warsito. Walaupun dia sebagai seorang abdi dalem di Kerajaan Surakarta atau Kasunanan Surakarta pada masa Sri Pakubuwono ke-7, tidak serta-merta dia tunduk sebagai seorang abdi. Karena panggilan intelektualismenya, panggilan kemanusiaannya tidak bisa ditutupi karena jabatannya yang pada waktu itu cukup elit. Dia tidak bisa sepenuhnya hanya menghamba ketika melihat keadaan masyarakat atau situasi politik yang tidak menentu. Maka di dalam karyanya yang berjudul Serat Kalau Tidur ini, dia berani melontarkan kritik-kritik yang tajam. Inilah yang kita sebut sebagai persoalan pertama tadi. Seorang intelektualisme, seorang penyair, dia tidak akan pernah mendiamkan sesuatu yang terjadi sebagai sebuah dongeng semata-mata yang indah, walaupun resiko yang harus ditanggung oleh seorang penyair, siapapun. Dalam hal ini Ronggo Warsito tidaklah ringan, tapi inilah pilihan, dan inilah yang menempatkan karya berjudul Serat Kalau Tidur atau karya sastra yang menceritakan era penuh keraguan-raguan muncul. Ronggo Warsito oleh masyarakat Jawa, atau khususnya saya sebut tepat, yaitu orang-orang Jawa, dikultuskan sebagai seorang yang sakti dan orang yang mempunyai kelebihan. Memang iya, secara intelektual, secara tekstual begitu. Tapi kalau kita lihat banyak karya-karya yang ditulis oleh para pengarang setelah Ronggo Warsito selalu menyebut mengenai Ronggo Warsito. Misalnya supaya mendapatkan berkah dari Ronggo Warsito, maka dia selalu menyantumkan nama Ronggo Warsito pada prolog tulisannya. Kalau kita lihat juga ada sebuah babat yang saya catat di sini, babat cariyos lelampahanipun Raden Ngabei Ronggo Warsito, 4 jilid. Di situ banyak pribadi yang dikaitkan dengan Ronggo Warsito, khususnya Ronggo Warsito sebagai seorang yang hidup di dalam suasana, atau katakanlah ditempatkan sebagai seorang tokoh dongeng. Tetapi realitas yang sebenarnya, Ronggo Warsito adalah seorang pemberani, seorang yang berani untuk memutuskan, menghadapi masalah, untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak pernah bergerak untuk menjadi baik. Inilah catatan pertama kita mengenai Ronggo Warsito. Kita tadi di depan menyebut mengenai hoax. Ronggo Warsito di dalam Serat Kalau Tidur ini, saya catat di situ pada foto yang
menekankan bahwa situasi menjadi tidak baik itu ternyata bukan hanya karena medsos sekarang ini. Pada waktu itu juga isu-isu yang berkembang di sekitar pusat pemerintahan, di kerajaan, itu juga menjadi persoalan. Maka oleh Ronggo Warsito di situ ditekankan, kenapa kita mempercayai hoax? Kalau bahasanya Ronggo Warsito, pawarta lelawaran, berita yang penuh kebohongan. Karena berita yang penuh kebohongan itu sengaja dibikin untuk memenuhi atau mencapai target-target tertentu yang ingin dicapai oleh seseorang. Target-target tertentu demi kepentingan tertentu inilah yang akhirnya membuat situasi politik pada waktu itu, atau mungkin kalau pada era sekarang ini, yang menjadikan keruh. Masyarakat dibikin bingung karena ungkapan-ungkapan hoax itu, atau kalau menurut Ronggo Warsito sebagai pawarta lelawaran ini, adalah suatu berita yang tidak pernah ada sumbernya. Maka peran seorang intelektual, dalam hal ini seorang penyair yang bernama Ronggo Warsito, menjadi penting untuk kita perhatikan. Bukan karena namanya yang sudah dikultuskan menjadi, atau katakanlah mendekati sebuah mitos, tapi memang karena kepeduliannya terhadap masyarakat di tengah kenyamanannya sebagai seorang abdi dalam yang sangat prestisius, sebagai seorang intelektual, sebagai seorang penjaga. Dia tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang menghentikan gerak kreativitasnya sebagai seorang pujangga. Karena kita tahu bahwa Ronggo Warsito itu menulis tidak hanya dalam satu bentuk saja, tapi juga dia menulis puisi atau tembang pada waktu itu, dan gancaran atau prosa. Tapi karya inilah yang menempatkan Ronggo Warsito sampai sekarang di tengah pergaulan jagat kesastraan Jawa, bahkan mungkin Indonesia juga melihat itu. Berikutnya yang tidak pernah kita lupakan, bahkan ini yang menjadi sentrum dari Serat Kulatido itu adalah pada bait yang ketujuh. Jadi ada 3 bait ya, yang sebenarnya titik sentral dari pemikiran Ronggo Warsito, atau 3 podo, yaitu podo yang ketiga atau bait yang ketiga, yang pertama tadi sudah kita sebut, lalu podo atau bait yang kedua yaitu bait yang kelima, dan yang monumental yang dikenang orang sampai sekarang ini adalah bait yang ketujuh. Jadi semuanya ganjil. Saya nggak tahu kenapa itu, tapi mungkin ini kebetulan saja. Tapi yang jelas di sini dia berani menyebut, saya baca saja, tidak perlu ditembangkan. Amenangi jaman edan, ewuh oyo ing pambudi, melu edan nora tahan, yen tan melu anglakoni, boya keduman milik. Kalireng wekasanipun dilalah kersaning Allah, bejo bejani kang lali, luweh bejo kang eling lan waspada. Inti dari bait itu adalah lebih berbahagialah mereka yang tidak ikut menjadi gila dalam tanda petik, ikut arus besar mengikuti kegiatan-kegiatan yang negatif, misalnya korupsi. Karena korupsi itu adalah satu aktivitas pribadi
tapi merugikan banyak orang dan membuat mabuk. Tapi orang ditantang oleh Ronggo Warsito untuk siap atau tidak, kuat atau tidak menghadapi godaan, memperkaya diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, mengabaikan situasi yang berkembang di sekitarnya. Seakan-akan kita bahagia karena kita bisa memperoleh materi, tapi dengan cara-cara yang tidak terpuji. Ronggo Warsito sangat menentang kata-kata menangi zaman edan pada era itu diucapkan oleh seorang pujangga kerajaan. Itu adalah tabu. Tapi buat Ronggo Warsito itu hal yang harus diucapkan. Tadi kita di depan mengatakan siap menghadapi resiko. Zaman edan bukan hanya dahulu, sekarang, mungkin juga pada masa yang akan datang, ketika sesuatu yang tadi kita sebut hoax, sesuatu yang sifatnya personal untuk menguasai atau untuk mencapai sesuatu dengan cara-cara yang tidak terpuji, akhirnya membuat keadaan menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh Ronggo Warsito. Karena ini juga real. Bahkan peringatan ini terimplementasi ya dalam Unen-unen Jawa. Sak dawa-dawane lurung isih dawa gurung, maksudnya sepanjang lorong tidak akan kalah dengan gurung atau tenggorokan yang mengeluarkan suara manusia. Oleh karena itu kita diingatkan untuk menjaga kebersamaan kita sebagai warga masyarakat atau sebagai manusia bersama dengan orang lain untuk hidup dalam kedamaian. Ini yang ditekankan oleh Ronggo Warsito pada bait yang terakhir atau bait yang ke-12. Ada yang ditekan, tapi ada yang dilepas. Kelepasan itu menurut Ronggo Warsito hanya pada Tuhan. Tetapi bukan berarti manusia tidak berusaha. Walaupun karya ini dianggap keras pada masanya, pada waktu itu, tapi karya ini akan selalu terus dikenang, bahkan menjadi inspirasi orang pada saat ini. Terutama tadi isih bejo sing eling lan waspada tinimbang sing lali sanajan tuwuk, atau bahasa Indonesia itu kenyang dengan harta dunia melalui korupsi. Itulah yang bisa kita angkat, kita bahas mengenai Serat Kolotido. Zaman penuh keraguan-raguan. Apakah sekarang juga memasuki zaman penuh keraguan-raguan? Kita bersama yang akan menjawab. Lestari Sastra Jawa.